Oke, selamat pagi sahabat Mirai Aset. Hari ini saya Ruth Jessica Simak akan membawa kita mengenal lebih dalam salah satu emiten yang berada dalam sektor healthcare dan secara spesifik yaitu hospital, yaitu PT Medikaloka Hermina dengan ticker HIL atau nanti saya akan sebut sebagai Hermina. Next please. Nah, Hermina berdiri sejak 1985 dan listing di bursa pada tahun 2018. Awalnya, Hermina dibentuk sebagai organisasi non-profit, sebagai rumah sakit ibu dan anak atau rumah sakit bersalin. Seperti yang terlihat pada logo. Next, please. Nah, sebagai catatan, rumah sakit Hermina umumnya berada di kota-kota besar Indonesia dengan minimal 1 juta penduduk dan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pendapatan nasional, yang fokusnya melayani segmen middle di Indonesia. Nah, saat ini Hermina masih menjadi leader khususnya untuk Women and Children Care dan sedang membangun Center of Excellence yang menangani penyakit-penyakit yang membutuhkan penanganan lebih kompleks, seperti untuk penanganan kanker atau onkologi, fertility, neurologi, kardiologi, sampai transplantasi organ. Next, please. Nah, Hermina terus mengencarkan digitalisasi baik untuk penggunaan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Hal ini dibuat untuk memudahkan pasien mengecek jadwal dokter, membuat janji untuk konsultasi, sampai untuk ini ya apa berinovasi dalam layanan kesehatan jarak jauh dengan menggunakan Hermina Telehealth. Next, please. Nah, selanjutnya kita mau lihat nih, sahabat Mira Asset, apa sih drivers yang bisa mendorong kinerja Hill, khususnya di tahun 2023. Next, please. Kami menyukai Hill sebagai salah satu perusahaan pertama yang mengadopsi sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN di awal-awal. Nah, kami percaya bahwa sebagai early JKN adopter, Hill telah familiar dan berpengalaman juga gain banyak benefit dalam mengelola bisnis yang berpartner dengan JKN atau dengan BPJS Kesehatan. Nah, berikut ini merupakan gambaran tentang layanan rawat inap yang ditunjukkan dengan inpatient days dan rawat jalan yang ditunjukkan dengan outpatient visit dari Hill. Lebih dari 50% baik pasien rawat inap ataupun rawat jalan telah menggunakan JKN. Next, please. Nah, dengan pengalaman yang mumpuni dan hampir 50% pasiennya telah menggunakan JKN, kami melihat bahwa Hill akan diuntungkan dengan adanya kenaikan budget kesehatan di APBN 2023. Seperti yang terlihat pada chart di depan, sahabat Miraset bisa lihat bahwa sebenarnya budget untuk reguler gitu ya, budget untuk kesehatan reguler itu cukup stagnan gitu. Maksudnya kenaikannya tidak signifikan. Tapi di tahun 2023 ini kita bisa lihat bahwa budget kesehatan reguler dinaikkan sebesar 37% secara year on year. Kami percaya bahwa dari adanya pandemi tahun lalu, pemerintah akan semakin concern kepada kesehatan masyarakat untuk mencakup kesehatan semesta. Nah, selain itu, untuk transformasi sistem kesehatan, pemerintah menargetkan anggaran tersebut untuk percepatan penurunan stunting. Nah, di sini stunting itu merupakan gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai. Sehingga dengan adanya kenaikan budget ini, kami melihat bahwa Hill akan diuntungkan ke depannya. Next, please. Nah, selain dari kenaikan budget kesehatan di APBN, kita bisa melihat bahwa Hill akan dapat benefit dari new tarif dari Indonesia Care Base Group atau INA CBG. Nah, kami melihat bahwa Hill akan diuntungkan dari adanya penyesuaian tarif ini. Kenapa? Karena sejak tahun 2016 sebenarnya belum ada penyesuaian tarif, dan tahun ini sebenarnya sudah diantisipasi juga nih oleh para pelaku industri rumah sakit karena udah lama tidak naik gitu ya. Dan kenaikan sekitar 10% ini dari setiap layanan, dari setiap yang bisa di-reimburse itu naik 10%, dan hal ini juga akan mendorong khususnya untuk top line Hill ke depannya. Next, please. Oke, nah dari track record-nya, Hill menunjukkan adanya peningkatan baik dari sisi top line maupun bottom line, baik waktu sebelum dan sesudah pandemi. Kalau sesudah pandemi kan umumnya wajar ya, sahabat Miraset, ketika healthcare pada naik. Tapi sebelum itu pun sebenarnya Hill telah membukukan kenaikan dan menunjukkan ability dia untuk mencetak earnings yang lebih banyak lagi gitu ya, dan lebih bertumbuh lagi ke depannya. Next, please.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ROE dari Hill itu meningkat secara gradual dari 2016 ROE-nya 5,9% sampai 2019 sekitar 12,7%. Bila kita mengeliminasi efek dari adanya COVID-19, terlihat bahwa konsensus mengestimasi bahwa Hill akan melanjutkan kenaikan ROE-nya menjadi 14,4% di tahun 2023. Kami melihat bahwa hal ini possible karena adanya favorable regulation seperti yang tadi kita udah bahas, dan juga kenaikan dari INA CBG gitu ya, tarif INA CBG Indonesia Care Based Group. Kemudian Hill juga mampu mencetak earnings dari reimbursement dari sistem kebijakan yang lebih baik. Nah, selain itu kami juga percaya bahwa Hill dapat menutup atau mengakhiri normalisasi yang terjadi di tahun 2022 ini karena adanya high base ya, sahabat Mira Asset. Karena kan kita tahu bahwa di tahun 2021 juga ada Delta ya, varian Delta yang cukup banyak membuat penambahan kasus gitu di Indonesia. Dan kalau kita lihat lagi, ability yang dipunyai oleh Hill adalah dari 1985 sampai 2022, number of hospitals and beds bertumbuh sebesar CAGR 10,8% sampai 16% untuk beds-nya. Next, please. Oke, ini next, please. Nah, lalu ketika kita bicara kenapa ya Hill bisa untuk mencetak pertumbuhan yang sedemikian rupa bahkan sebelum pandemi, itu karena adanya bisnis model dokter partnership yang diimplementasikan oleh Hill. Nah, Hill menerapkan model ini untuk meng-attract dan meretain quality of doctors, especially for specialist. Hal ini menjadi penting kami lihat bahwa depannya kan Hill akan membangun Center of Excellence atau Service of Excellence yang membutuhkan talent-talent terbaik gitu. Nah, top spesialis ini nantinya di setiap rumah sakit akan mendapatkan bagian berupa saham, sehingga kepemilikannya juga terasa gitu, seperti sahabat Mira Asset ketika memiliki saham. Kami melihat bahwa ini menjadi daya tarik talent atau dokter-dokter spesialis khususnya untuk tetap bertahan dan berkarir di Hermina. Hal ini juga terrefleksi dari manajemen perusahaan yang kompeten dalam dan memiliki karir yang cukup lama gitu ya di Hermina. Next, please. Oke, sekarang kita akan lihat sekilas tentang 9 months financial performance-nya. Next, please. Oke, seperti yang terlihat nih di chart di depan, mungkin cenderung sedikit turun gitu ya, 22,4% untuk revenue atau top line-nya. Nah, seperti kita ketahui bahwa industri healthcare pada umumnya cenderung slowing down gitu pertumbuhannya dari tahun 2021 ke tahun 2022 karena adanya high base ya, Bapak Ibu sahabat Mira Asset sekalian. Nah, hal itu menurut kami juga wajar, tapi yang menjadi pertanyaan adalah tantangan ke depannya. Apa sih sebenarnya usaha perusahaan, inisiatif perusahaan untuk ya menghadapi next gameplay-nya gitu untuk healthcare industry. Menurut kami yang menjadi next play-nya adalah memberikan pelayanan yang high margin seperti Center of Excellence. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Next. Next. Nah, dari sisi valuasi, saat ini Hill diperdagangkan dengan forward EV per EBITDA dari 15,6 kali atau sekitar 0,95 standar deviasi dari rata-rata 5 tahun forward EV per EBITDA. Nah, kami melihat bahwa Hill deserve higher multiple valuation. Kenapa? Karena dari sini kami lihat ada pertumbuhan ROI sebelumnya sebelum pandemi gitu ya. Terus market menghargai Hill lebih tinggi. Kalau kita lihat di garis yang saya tandai di sebelah kiri, di situ terlihat bahwa sebelum bahkan adanya pandemi, karena adanya kemampuan Hill untuk berkembang, bahkan menciptakan hospital chain yang cukup luas gitu ya di Indonesia, memang market sudah appreciate gitu lebih. Nah, tapi kalau sekarang yang kita lihat di current valuation, cukup ini ya Bapak Ibu, cukup menyempit gitu, menyempit gap-nya atau spread yang ada gitu. Nah, sehingga hal ini juga cukup memberikan undemanding valuation menurut kami. Dan jika kita bandingkan dengan peers, next. Meskipun belum semua indikator menunjukkan Hill sangat terbaik, tapi jadi one of the best gitu ya dari regional peer comparison khususnya di emerging market. Oke, next. Oke, sekian pembahasan kita untuk Hill. Terima kasih dan salam cuan sahabat Mira Asset.